kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya coba di penggalan jadi 17 penggalan. Penggalan pertama ya, penggalan kedua ayuha, ketiga alladzina, keempat amanu, kelima kutiba, keenam alai, ketujuh kumu, 8 asyamu, kama, 9 kama. Ini bisa K dengan ma ya Bu ya. Kalau boleh kama boleh, K dengan ma, tapi biasanya tuh Buya suka dijadikan 2. Oh gitu. Ma 11 kutiba, 12 ala, 13 aladzina, 14 min, 15 qablikum, 14, 15, 13, 14, 15 ya. Benar Bu? Ya, ya benar. No, terus benar kan? Iya. Ada yang beda nggak Bapak Ibu? ABM, betul. Qablikum ke ABM kan? Ya. Oke. Ya, sama ya? Ya. Silakan Bu Rita. Selanjutnya la Allah. Udah ya. Lala kan udah 18. Jadi saya bilangnya 17 Bu, karena itu kata di karena yang sama nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa Bu. Sebenarnya mau disatukan juga boleh. Ini pun juga boleh disatukan juga boleh sebenarnya. Tapi kita kan ngikutin Buya ya gitu. Kita jadikan 2. Sama-sama huruf bermakna. Penggalan pertama ya huruf, artinya wahai. Kedua huruf ayuha, wahai. Ketiga alladzina, kata penghubung, orang-orang yang. Keempat KKL, pelakunya hum, akar kata aminu. Aminu. Orangnya af'ala, artinya mereka telah beriman. Ada di halaman 49. Humnya siapa Bu? Humnya siapa Bu? Alladzina. Selanjutnya kutiba KKL pasif. KKL pasif. Pelakunya huwa, akar katanya kataba, polanya fa'ala, artinya telah ditetapkan, telah diwajibkan. Ya, telah ditetapkan. Kalau yang menetapkan Allah itu berarti diwajibkan, sama aja ya. Jadi diwajibkan itu sudah ke pemahaman ininya, tafsirnya. Oke. Halaman berapa Bu? Halaman 366. Alai huruf jar, artinya atas. Ketujuh kum, kata ganti, artinya kalian. Asyamu, kakak, akar katanya sawama menjadi sawma. Aslinya sawama ya, sawama menjadi sawma. Polanya fa'ala. Fa'ala terus apa ya? Fi'alun. Artinya berpuasa. Kok berpuasa? Puasa aja. Puasa kan? Iya, tapi kakak kan? Iya. Halaman berapa? Halaman 224. Lanjut Bu. Lalunya huruf bisa seperti huruf jar, ma huruf,
apa yang Apa arti digabungnya bisa sebagaimana Bagaimana ya? lanjut Bu. Tiba Sama dengan depan ya, Iya. nggak usah diuraikan lagi ya, Iya Bu. langsung ala huruf J. Huruf Z atas 13 aladina kata penghukum orang-orang yang min huruf Z orang-orang yang Ya, huruf Z huruf Z dari oblikum oblik KPKK KBKK. Ini kata benda khusus yang kemarin kita bahas ya Bapak Ibu ya. obila Ya, obila. polanya fa'ala Kalau mau dipolakan berarti seperti ini. Dari mana kemarin? Fa'ala ya. Ingat nggak Bapak Ibu? ya Kalau koblun, apa koblun lagi? Kalau kobla, koblu maksud saya. Yang kemarin kan gini penjelasannya. Koblu itu kalau ada min tetap min koblu. Kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi yang kobla itu bisa kobla kalau ada min menjadi min. Nah, yang berubah itu adalah dari kobla bisa menjadi kobli kan gitu kemarin ya. Nah, itu kalau dipolakan fa'la. Tapi sebenarnya itu tuh sebenarnya nggak perlu dipola-polakan setahu saya. Ya, karena dia termasuk kata benda khusus. Gitu. Sebenarnya begini aja. Sebenarnya begini aja Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau mendetilkan ke bawah, silakan mungkin masing-masing aja ya Bapak Ibu ya. Bu, kobla itu berarti KB aja kata benda aja ya asli Sebenarnya karena kalau kita cek dia itu kan artinya sebelum, tidak dibentuk dari kata kerja sebenarnya, cuma dia tempatnya di situ di akar kata itu karena kan punya susunannya kof ba sama la kan gitu. Jadi sebenarnya amannya mah kata benda khusus aja. Gitu. Ini kan latihan di sini ya Bapak Ibu ya, nggak tampil ini gitu loh Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya amannya begini. Kata benda khusus. Oke Bu, artinya sebelum. Tapi kalaupun misalkan mau dipaksakan dipolakan, ini bukan koblu, karena ya kan Bapak Ibu? Ya, kemarin kita bahas bahwa koblu itu kalau dikasih min, nggak bisa menjadi min kobli. Bisanya apa? Tetap min koblu. Sedangkan min kobli berarti koblinya dari mana? Dari kobla. Sebenarnya. Jadi kalau mau dipolakan itu adalah fa'la. Pola kata bendanya. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya ini tuh sebenarnya nggak ini sih, harusnya nggak perlu dipolakan. Udah pada benar. Ya. Selanjutnya apa belum. Ya. Yang penting artinya itu sesuai gitu. Lanjut. Selanjutnya aku kata ganti kalian. Ya. Nah, kemudian ta'ala huruf agar kata ganti kalian takuna pakai tadi lakunya antum kata apa ya polanya af'ala ta'ala artinya kalian sedang akan bertakwa. Ya, bertakwa. Halamannya berapa nih? Kalian halaman 505. Oke. Ya, kalian bertakwa. Kalau ke Allah ya. Jadi agar kalian bertakwa kalau ke Allah, kalau nggak ke Allah berarti takut gitu. Tapi kalau ke Allah bertakwa. Oke, cukup Bapak Ibu.
Buati mau tanya yang kau beli tadi, berarti itu kata benda khusus tidak disebutkan polanya ya? Ya, oke. Saya kembali tanya itu paling ini deh. Maaf saya telat kemarin nggak ikut apa suka absen. Oke deh, kita polakan aja deh. Nggak apa-apa sih. Oke, kita polakan aja Bu ya. Apa Bu tadi akar katanya? Kembala. Kobala polanya. Gembira. Pala polanya fa'ala. Buati, Mudah-mudahan Bapak Ibu ya. nanya dulu ya. Itu Iya. kalau tulisnya sebenarnya dia sebenarnya nih KB apa KBKK gitu. Saya bingung itu nulis itu kalau yang itu kan banyak itu ya. Jadi itu nulisnya Yang mana Bu? Yang mana? Kobli dan Bada yang lain-lain itu ya Bu ya. Itu KB apa KBKK ya kalau ditulis saya kan nulis. Bu Rita jangan nanya terus. Kemarin kan sudah dibahas Bu Rita 13 kata benda itu. Terus dong pulang Bu Rita. Saya bukan. Saya bingung juga Bu nulis itu. Oh, enggak boleh bingung. Aduh. Enggak boleh bingung. Gini. Kan yang disepakatin KBKK ya Bapak Ibu ya. Ya udah kita ikutin KBKK aja. Iya kayaknya. Mungkin dikurung aja berarti kurung spesial atau khusus gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan kedepannya ini ya kita ada ini. Oke, Bu Rita senyum-senyum aja. Kan saya bingung juga Bu. Bingung lagi. Pak Hemi bukan. Iya. Bukan bingung gimana gitu ya. Nggak boleh, pening aja lah. Oke, lanjut. Nah ini ya, ini Bapak Ibu ya. Wahai jadi duhai. Ya. Ntar dulu Bu Rita. Ini belum lagi. Screenshot dulu. Udah diskusi. Oke, Bu Ella nanti PPT ya. Oke, satu penggalan aja, satu ini aja Bu Rita. Silakan Bu Rita. Duhai orang-orang yang beriman. Duhainya satu kali Bu. Duhai. Wahai jadinya. Nanti kalau banyak protes kagak jadi. Ini kalau nulis satu ada protes tadi. Kalau nulis dua diprotes juga. Yang jadi nggak bisa nulis juga. Wahai. Oke Bapak Ibu. Jadi kalau diartikan satu ada yang protes nanti. Kan ada dua. Diartikan dua ada yang protes. Nanti diartikan wahai ada yang protes lagi nggak jadi. Mau duhe mau wahai itu dua-duanya ini ya Bapak Ibu ya. Apaan ya Bu ya. Duhai orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Duhai. Telah ditetapkan atau orang-orang yang beriman. Apa Bu? Telah ditetapkan. Ini kan KKR pasif. Nah, ditetapkan. Apa Bu? Yang ditetapkan apa? Puasa telah ditetapkan gitu ya. Oh, jelas. Puasa. Karena domah ya. Puasa ditetapkan atas kalian. Sebagaimana. Nah, ini setara ya. Sebagaimana ini menyetarakan antara ini dengan sebelumnya. Berarti kalau sebelumnya ini tadi adalah siamu yang ditetapkan, maka ini pun juga sama. Bisa dipahami maksud saya Bapak Ibu? Iya, sebagaimana. Kan tadi di sini pelakunya kan puasa ini kan, buahnya kan diganti dengan puasa kan? Nah ini sama, setara nih berarti. Sedangkan di sini pelakunya nggak ada, maksudnya buahnya itu nggak tampak kan? Maka buah di sini itu sama dengan yang di sini, karena sama, setara. Karena di sini adalah siamu, maka di sini pun juga siamu. Tadi yang ditetapkan itu adalah puasa. Jadi puasa ditetapkan atas kalian sebagaimana. Di sini harusnya ada kata puasa lagi gitu. Tapi kalaupun nggak ada, tapi pemahaman kita puasa gitu. Oke, silakan Bu. Jadi gimana? Sebagaimana ditetapkan. Nah, yang ditetapkan apa? Puasa. Karena subjeknya sama.
sebagaimana ditetapkan. Bu, jadi nggak perlu ditampilkan lagi ya Bu ya? Nggak perlu, tapi secara pemahaman nggak perlunya kenapa? Karena di sini kan subjeknya ada di sini ya. Tapi secara pemahaman kayak gini aja, saya membaca dan menulis. Nah itu kan sayanya itu membaca dan menulis gitu, kayak yang buat gitu. Jadi setara dia subjeknya sama. Sekarang Bu, sebagaimana ditetapkan atas orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman sebelum kalian. Sebelum kalian. Agar kalian benar-benar bertakwa. Kalian benar-benar bertakwa. Oke. Gimana Bapak Ibu? Cukup ya? Ini kalimat pasif ya Bapak Ibu, kalimat pasif ya. Kalau kalimat pasif itu oke, dalam hal ini kita perhatikan ya, kalimat pasifnya adalah kutiba. Kemudian ada kata benda domah di sini, kan ini pelaku dua ya. Maka buahnya siapa ini? Kita bawa ke depan. Nah, di sini juga buah. Tapi buahnya kan nggak tampak di sini. Tapi karena kama itu setara, maka sama dengan depan. Di mana buahnya depan tuh tampak di siamu, maka ini pun juga buahnya siamu. Cuma dalam mengartikan nggak perlu lagi disebutkan, nggak masalah. Tapi secara pemahaman yang ditetapkan di sini puasa. Jadi puasa itu ditetapkan atas kalian dan juga ditetapkan atas orang-orang yang beriman sebelum kalian. Gitu. Oke. Sedikit ya Bapak Ibu, saya mau sedikit ya. Ini sedikit aja, hanya untuk apa ya? Karena waktu kapan itu pernah ada yang japri ke saya ketika saya membahas kata kerja pasif ya. Jadi gini, Bapak Ibu jangan pusing ya. Saya mau membawa ini. Saya mau nanya nih Bapak Ibu, ini kan kalimat pasif ya. Kalau diaktifkan kira-kira gimana? Dibikin kalimat aktif. Bukan, maksud saya kalimatnya. Yang menetapkan puasa itu siapa Bapak Ibu? Allah. Bukan gini. Kata Bu. Bukan itunya Bu Ella, tapi kalimatnya. Allah telah menetapkan puasa atas kalian. Orang-orang beriman. Oke. Nah, kaliannya adalah orang-orang beriman. Oke, sekarang fokus ke sini Bapak Ibu. Ini hanya untuk ini aja ya Bapak Ibu ya, untuk membuka ini kita ya, jangan dibenturkan kemana-mana. Jadi sebenarnya subjeknya siapa Bapak Ibu? Kalau dalam kalimat aktif. Allah. Ini subjeknya, ini objeknya, ini objeknya. Ini objek dalam bentuk kata benda, ini objek dalam bentuk kata ganti. Kan kata ganti ada yang posisinya sebagai objek juga kan? Nah, ini kata benda sebagai objek. Tapi ketika pasif, kenapa jadi seperti ini? Jadi sejatinya puasa itu sebenarnya bukan subjek, tapi pengganti subjek. Cuma untuk dalam menerjemahkan kita anggap dia sebagai subjek, oke, nggak masalah. Tapi secara pemahaman sebenarnya dia itu bukan subjek. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ada yang jawab ke saya soalnya Jadi kalau saya nggak menjelaskan ini, seolah saya jadi salah gitu Bapak Ibu. Ini saya sampaikan gitu. Sebelum saya dikritik secara japri, saya sampaikan. Selama ini ketika saya menemukan ini, saya pura-pura nggak ngebahas ini gitu. Ya Bapak Ibu. Jadi ketika dalam menerjemahkan, dia tetap hukumnya adalah dianggap sebagai subjek. Ya kan Bapak Ibu? Betul? Karena puasa kita gantikan sebagai pengganti pelaku huwa. Betul Bapak Ibu? Jadi secara gramatikal udah bener nggak salah, cara mengartikannya nggak salah. Tapi secara pemahaman bahwa sejatinya Allah lah
subjek yang telah menetapkan atau mewajibkan puasa. Ya, kayak gini aja Bapak Ibu. Saya apa namanya? Makan apel. Pasifnya jadi apa Bapak Ibu? Ini saya subjek, ini predikat objek. Ketika aktif apa pasif menjadi apel Dimakan. saya. Apa dimakan? Nah, di sini kan apel menjadi subjek ya seolah-olah ya. Iya. Tapi Tapi tidak dinampakkan bukan ya. subjeknya mah tetap saya, apel mah objek sejatinya. Tapi dalam menerjemahkan di kalimat pasif tadi kan ya tetap aja kedudukannya tuh dia seolah-olah pengganti subjek gitu. Tapi secara pemahaman sebenarnya dia bukan subjek. Ya, Bapak Ibu ya. Jangan pusing Bapak Ibu. Ini agak intermezzo aja. Namanya apa dibuat? Biar mewakili semuanya. Karena kalau enggak nanti kalau ada yang japri kan jadi saya nggak enak juga gitu. Pengkayaan wakana, pengkayaan. Ya, tapi lagi-lagi jangan dibenturkan Bapak Ibu ya. Oke. Nanti saya pengen mewakili semuanya biar enak gitu Bapak Ibu ya. Ya. Jadi secara pemahaman sejatinya bukan, tapi dalam urusan untuk menerjemahkan gramatikal ya tetap nggak apa sih namanya, tetap nggak menyalahkan ya. Jadi seperti ini. Ini tadi nih seperti ini Bapak Ibu ya, contohnya ini KKL kan tadi gini kan pasif kan? Iya. Pelakunya kan gua Bapak Ibu. Iya. Nah, huanya siapa? Nah tetap ini sebagai gua, pengganti gua nggak salah. Sehingga ketika ini diartikan, bukan artinya gini ya, dia telah ditetapkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dianya siapa? Saum, puasa. Menjadi puasa telah ditetapkan. Kan gitu Bapak Ibu ya? Iya. Ya enggak? Iya. Oke, enggak saya plong nih, mudah-mudahan nanti. Oke, tapi jangan bikin bingung Bapak Ibu ya. Secara kaidahnya tetap dalam mengartikan itu. Oke. Kemudian sudah Bapak Ibu sampai sini. Saya hapus nih. Iya. Sedikit pengayaan. Kenapa di sini pakai ya ayuha? Kenapa enggak ya? Karena jamak. Kenapa Bapak Ibu? Lajina. Orang-orang yang kena jamak ya Bu? Enggak, bukan karena jamak. Karena diikutin alif lam kata benda. Biasanya begitu. Jadi kalau yang ya begini, itu tuh biasanya untuk kata benda yang tidak ada alif lam. Ya. Tapi kalau yang kata benda ada alif lam, itu biasanya biasanya itu dia pakai ya ayuha kalau gendernya laki-laki, ya ayatuha kalau gendernya perempuan, tunya menunjukkan perempuan. Oke, anggap ini aja Bapak Ibu ya, intermezzo ya, ini pengayaan ya. Oke, sedikit biar ada tambahan pahala sedikit ketika kita baca. Ketika kita tahu, kan satu huruf kita tahu, Bapak Ibu kita tahu lebih dalam kan banyak pahalanya, berlipat-lipat, bisa 4 kali lipat. Yang tadinya satu huruf 10 menjadi 40. Maaf, 70. 70 dan yang mencatat itu 4 malaikat. Itu ada hadisnya, ada dalilnya. Jadi kalau kita baca, tahu makhrajnya, tahu ininya ya, tajwidnya apa segala macam, hukum baca paham gitu ya. Satu huruf 10 kebaikan. Ya, tapi kita lebih tahunya mendalam banget gitu ya. Ini kenapa ya Tuha, ini kenapa ya misalkan ini kenapa siamu, kenapa nggak siama, kita tahu gitu ya Bapak Ibu per ininya. Maka satu huruf yang kita tahu tadi nilainya kalau nggak tahu 10 kebaikan, kalau tahu dikalikan 7. Yang mencatat 4 malaikat, yang tadinya hanya 1 malaikat menjadi 4 malaikat. Mudah-mudahan itu memotivasi kita ya Bapak Ibu untuk terus belajar bahwa ternyata setiap kebaikan, setiap huruf itu dapat pahalanya berlipat ganda. Kebayang kalau Bapak Ibu mengajarkan
Ya Bapak Ibu ya, kebayangkan kalau Bapak Ibu mengajarkan ke cucu ke tetangga luar biasa. Mudah-mudahan ya kita semuanya diberi kesempatan untuk bisa berbagi. Oke, ya silakan Bu. Ya ayyuha itu karena ketemu alif lam aja ya Bu Wati. Bukannya itu penekanan ya Bu Wati. Kan ya wahai, ayyuha wahai. Jadi wahai gitu ya. Bukannya penekanan atau anaknya Dengan siapa Ibu? Hayati. Bu? Hayati Ahmad. Kodon Hayati Ahmad. Oh ya. Ya, itu yang saya pahami ya Bu ya. Itu yang saya pahami Bu. Nanti lain kali kita bahas ya Bu ya. Hari ini karena saya mau membahas tentang yang kemarin. Ini semuanya ada contoh-contohnya ya Bu ya. Panjang nanti kalau kita bahas waktunya takut nggak cukup nanti di akhir ya Bu ya. Oke, makasih Bu. Recording stopped. Kita ini ke kemarin Bapak Ibu. Mohon maaf kemarin itu saya ada salah dalam ini menyampaikan. Jadi sebenarnya enggak salah apa ya bukan. Jadi gini biar Bapak Ibu juga paham ya bahwa selama ini yang kita tahu yang kemarin sebenarnya yang dulu sebenarnya enggak salah. Cuma yang kemarin itu ternyata beda antara ya yang diharokatin dengan ya yang tidak diharokatin. Oke, yang selama ini kita pelajari yang seperti ini. Contohnya, kita review yang sebelumnya dulu, biar terbenakkan yang sebelumnya dulu. Yaitu pelaku, Recording in progress. gua, huma, hum, hiya, ma, guna. Kita ini ya. KKL. Misalkan yang selama ini kita pahami adalah hada. Pastikan di kamus biar Bapak Ibu semuanya langsung lihat. Hada itu pakai harokat enggak ya-nya. Pastikan. Biar Bapak Ibu semuanya ngelihat. Pastikan di kamus halaman 480. Silakan dilihat. Biar Bapak Ibu pastikan bahwa ya-nya pakai harokat apa tidak. Tidak, Bu. Tidak ya? Sudah semuanya sudah memastikan? Yakin? Yakin Bapak Ibu? Yakin. Sekarang ini yang nggak pakai harokat, lihat caranya. Pernah kita bahas ya, dan itu saya hanya membenarkan kembali untuk membedakan gimana kalau pakai harokat. Nah sekarang sebelum kita bahas yang pakai harokat, kita bahas yang tidak pakai harokat. Perhatikan KKL-nya, pelaku huwa, aslinya ya-nya tidak pakai harokat. Ketika pelaku huma KKL, maka ditambahkan alif. Karena ditambahin alif, maka ya-nya hidup. Kan gitu Bapak Ibu ya? Jadi ya, gitu ya. Ketika hum, prosesnya gimana? Hada, you. Nah, aslinya di sini ya-nya kan tidak berharokat. Di sini berharokat, maka dia nggak bisa dipaksa hidup. Menjadi apa Bapak Ibu hasilnya? Adau. Oke. Kemudian ketika dia ini ada yats. Ya. Nah, perhatikan aslinya ya di sini tidak berharokat. Ya. Sehingga di sini dipaksa berharokat dia nggak bisa pergi dia. Maka apa hasilnya Bapak Ibu? Hadat ya. Ketika pelaku huma, rumusnya prosesnya gimana? Hadayata. Sementara aslinya dia yang nggak berharokat, maka di sini dipaksa diharokat dia nggak mau, dia pergi. Jadi apa? Hadata. Susah sih. Ketika huna kan ya-nya mati ya Bapak Ibu ya.
Boleh nggak ya-nya mati? Boleh, karena sejatinya memang mati. Boleh ya Bapak Ibu ya, kalau ya sukun itu boleh. Maka seperti ini prosesnya. Kalau dia ya-nya pakai ya-nya tidak harokat. Oke. Supaya lebih terbenakkan lagi, satu lagi deh Bapak Ibu, biar ini ya, biar terbenakkan lagi. Kita ini coba kalau apa ya, KKL-nya Bago atau Ataya deh, Ataya Bapak Ibu. Ataya, pastikan di kamus ada harokatnya apa tidak? Ya-nya. Pastikan. Tidak ada ya Bapak Ibu? Tidak ada. Maka lihat, ketika huma, ya-nya hidup. Kalau ketempelan dengan alif menjadi apa? A. Gini ya Bapak Ibu ya. Oke, ketika hum, proses dulu apa adanya dulu. Yu. Nah, padahal di sini dia nggak hidup. Di sini dipaksa hidup. Dia hanya bisa dipaksa hidup di sini. Karena apa? Karena ketempelan alif. Jadi alif itu bangunin dia, hidupin dia gitu. Sedangkan di sini enggak dia. Maka dia pergi menjadi apa? Tahu. Oke. Sekarang ketika pelaku hia, aslinya adalah ya-nya nggak bisa hidup, maka menjadi atas ya, atas. Kemudian ketika di pelaku sini, pelaku huma, oke, menjadi pergi ya-nya, pergi ya Bapak Ibu ya, menjadi ya, bisa ditasjidkan ya. Kemudian di sini apa? Ataina, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Oke, silakan dibenarkan. Ingat, dua ini adalah kalau dia tidak berharokat ya-nya. Ya-nya tidak berharokat. Perhatikan, ya-nya tidak berharokat. Oke. Silakan diamati. Oke. Tapi ternyata Bapak Ibu, ada ya yang berharokat. Mari kita sandingkan. Kita sandingkan dengan yang berharokat, bedanya apa? Yang tidak berharokat dengan yang berharokat. Ini pelaku. Saya naikkan ke atas. Ini pelaku. Dua. Huma. Hia. Huma. Huna. Oke, saya bahas yang tidak berharokat dulu ya, sebagai perwakilan untuk disandingkan biar terlihat bedanya. Ya, saya kasih contoh adalah Bago. Pastikan supaya Bapak Ibu semuanya yakin apakah dia berharokat apa tidak. Silakan dipastikan. Buka halaman 69. Silakan, berharokat apa tidak? Tidak. Ya. Tidak berharokat ya Bapak Ibu. Yakin sudah? Oke. Karena tidak berharokat, maka berlaku yang seperti tadi. Oke Bapak Ibu. Ya, jadi di mana? Ini adalah Bago ya. Bagoya, hidup. Kemudian di sini aslinya diproses dulu, Bagoyu aslinya, Bagoyu. Ya-nya di sini nggak hidup ya. Nah, di sini dipaksa hidup dia, nggak bisa, pergi menjadi apa? Bago. Di hia, bago, yats. Ya-nya pergi ya? Ya-nya pergi menjadi apa? Bagot. Oke,
Kemudian di sini ba, go, oke, bagoyata, ya-nya pergi, menjadi bagota. Kemudian huna, bagoina. Nah, sia itu bisa disukunkan. Ya, bisa. Kalau dia nggak berantem, ya dia tetap bertahan. Selesai. Jadi ini selama ini yang kita pahami. Ini, ya. Nah, sekarang ternyata saya juga kurang jeli ya. Gimana kalau yang contohnya Fatia? Fatia, pastikan coba. Yakni itu berharokat apa tidak? Silahkan dicek di halaman 308. Berharokat apa tidak? Silahkan dicek. Tidak juga. Berharokat ya Bapak Ibu ya? Ada patah. Berharokat. Gimana kalau berharokat? Perhatikan baik-baik. Kalau ini tadi nggak berharokat ya, sekarang gimana kalau yang berharokat? Berharokat ya ketika di sini Fatia. Nah, kalau di sini rumus aslinya gimana kalau mengikuti? Berarti kan alif ya? Iya. Di sini dia pergi. Ya. Karena KKL itu identiknya dengan fathah, dengan itu. Pergi dia sehingga menjadi nih, prosesnya gini. Ini masih proses. Nah, sesuai dengan yang pernah saya jelaskan bahwa kalau tiu berat lidahnya orang itu, ya menjadi apa? Menjadi fatu, seperti itu. Ini hasil akhirnya. Kemudian ketika dia gimana Bapak Ibu? Kalau secara rumusnya Nah, karena sejatinya aslinya memang seperti ini ya, maka dia begitu Bapak Ibu, nggak pergi dia. Nah ini bedanya dengan ini. Maka fatiyat di sini fatiyata nggak pergi juga. Kemudian fatina ini juga boleh nggak pergi, karena kan ya itu boleh dalam keadaan sukun. Nah perbedaannya itu Bapak Ibu. Ya, jadi di sini yang pergi cuma di sini di you. Nah kemarin kan Pak Hadir nanya yang rodia, gitu. Makanya kenapa saya ini rodia. Kita buka rodia, ya, oke, silakan dibuka. Ya-nya berharokat apa tidak? Berharokat ya Bapak Ibu? Berharokat ya Bu. Ya, sehingga pelaku humanya rodia, gitu ya. Dan di sini prosesnya adalah prosesnya dulu adalah rodi, gitu ya. Ini menjadi ya-nya pergi menjadi rodiu. Nah ini menjadi seperti itu. Oke. Kemudian ketika di sini nih di apa namanya pelaku ya-nya nggak pergi. Apa Bapak Ibu? Rodi. Di sini yata. Kemudian di sini nah seperti itu. Rodi, nah kayak gitu Bapak Ibu, bedanya, perhatikan bedanya.
Kalau yang sebelah kanan kita udah biasa ya ini Bapak Ibu ya, yang selama ini ya. Nah, perbedaannya itu. Ada Pak Hadril? Ada. Iya Pak Hadril, maaf kemarin. Pas baru Ternyata pas masuk. diamati ada ya-nya ada Pas harokat. Hadril Dan baru itu masuk. beda Pak Hadril hukumnya. Iya. Jadi nanti pastikan baik-baik ya-nya ada harokat apa enggak karena ternyata beda. Cukup Pak Hadril? Ini kan sudah saya jawab, jadi sebabnya membuat saya galau. Kenapa Pak Hadril? Ya, Kok jadi tambah galau Pak Hadril? nggak galau saya kemarin. Yang mana yang betul di hukum yang sering berubah kan di hukum itu. Iya. Jadi kan Nanti kalau ketemu ayatnya Pak Hadril ya. Mungkin sekarang saya belum ya Pak Hadril. Nanti mudah-mudahan kapan-kapan kalau itu ketemu kita. iya. Pak Hadril. Yang penting mah kalau nggak ada ayatnya ya mungkin sekedar ini aja Pak Hadril. Oh, Sementara ada ayat kemarin. enggak maksud saya yang benar-benar pelakunya sesuai dengan yang perubahan ini maksud saya Pak Hadril. Yang kita bikin ini. Ya, gitu. Jadi sementara galaunya ditahan dulu Pak Hadril ya. Kan kita ilmunya nyelam Pak Hadril ya, nyelam bareng ya. Jadi dulu kita belum ini, nah nanti kesini-sini pasti akan dapet gitu. Sementara ini dulu Pak Hadril, saya belum sempat nyari yang di ayat kan dulu ya kayak gini-gini Pak Hadril ingat ya dulu kan juga kita nggak pernah boleh ini rubah ke dalam 14 pelaku ya Pak Hadril ya. Nggak boleh. Ya, tapi kan ternyata seiring dengan Perjalanan akhirnya kan boleh gitu ya. boleh ya. Nah ini ya makanya pelan-pelan Pak Hadril. Nanti saya carikan PR buat saya Pak Hadril ya. Alhamdulillah. Carikan. Alhamdulillah. Ya senang saya. Ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan membahas yang tadi ya ayuha. Ya. Oh ya, satu lagi sebenarnya saya pengen membahas ini Bapak Ibu. Pola ifta'ala sama tafa'ala itu berkaitan dengan bunga rampe di modul Buya. Bagaimana tak pola itu bisa bisa berubah, bisa melebur, bisa menyatu, mirip dengan huruf sia gitu. Dan itu sudah saya siapkan, cuma nggak cukup waktunya kalau hanya seini. Saya nggak mau terputus ya. Nanti kita cari waktu yang spesial khusus selama 2 jaman atau 1,5 jam nggak terputus. Sekarang kita bahas yang ya tadi ya Bapak Ibu ya. Ya. Saya nggak ini yang Bu Nur Hayati tadi itu silahkan. Saya hanya menyampaikan gini Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya nggak berhubungan dengan yang disampaikan Bu Nur Hayati tadi. 2 hal yang berbeda sebenarnya. Jadi yang saya sampaikan adalah bahwa yaitu biasanya digunakan untuk yang tidak ada kata benda yang tidak ada alif lam. Ya. Jadi itu apa ya? Jadi tadi kan Bu Nur Hayati bilang bukannya itu penekanan. Ya, apa yang saya sampaikan kan 2 hal yang berbeda gitu Bu ya. Jadi penekanan tadi silakan itu ya gitu, penekanan gitu. Tapi ini maksud saya gini, penggunaan ya itu kapan? Ternyata kalau saya amatin itu dia biasanya digunakan untuk kata benda yang tidak ada alif lam. Jadi secara prinsip dasar begini Bapak Ibu. Huruf panggilan itu kan macam-macam. Pernah saya bahas ya Bapak Ibu ya. Huruf panggilan. Ada apa saja Bapak Ibu? Ya, wahai. Ya, Allahumma. saya nulisnya secara gramatikal ya, tidak secara tahsinnya, jadi panjang pendeknya nggak seini. Kemudian ya, ya, ayuha. Kemudian ya, ayatuha. Kemudian ada Allahumma. ya, ada ayuha juga.
Cuma kan ayuha ini sebenarnya ada di sini, maksudnya ya ayatuha tuh gabungan antara ya dengan ayuha gitu. Makanya saya nggak usah saya tulis di sini. Sama satu lagi adalah khususon yang Allahumma. Allahumma khususon untuk apa Bapak Ibu? Doa. Ya, untuk Allah, maksud saya untuk Allah ya. Oke. Secara arti semuanya wahai Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau saya amatin ya, contohnya yang ya, biasanya ya, oh ya, teorinya dulu. Saya pernah menyampaikan bahwa huruf panggilan itu kalau disertai dengan KBM, di mana KBM itu adalah ada kata benda, diikuti dengan kata benda kedua, atau bisa juga kata ganti, di mana kalau kata benda kedua sudah jelas harus kasroh ya Bapak Ibu ya, atau kasroh tain, kasroh atau kasroh tain gitu ya. Tergantung dari pakai alif lam apa tidak gitu ya. Atau mungkin ginilah saya tulis gini, alif lam kasroh gitu ya. Ini alif lam kasroh atau kasroh tain. Ya, di mana kata benda kedua, kata benda pertama harokatnya apa Bapak Ibu kalau sebelumnya ada huruf panggilan? Fathah. Bukan fathah tain, tapi fathah. Kemudian kalau bukan KBM, mau dia kata bendanya satu ataupun dua, maka harokatnya apa Bapak Ibu? Doma. Ya kalau di alif lam berarti pakai domah, kalau nggak alif lam berarti domah tain. Ini teorinya. Nah sekarang mari kita lihat yang satu-satu. Ya. Ini biasanya untuk yang tanpa alif lam. Kata benda yang tanpa alif lam. Bisa dicek di surat 2 ayat 54. Ya qaumi. Ya. Ini tanpa alif lam. Ya. Yang ini adalah yang KBM. Ini yang KBM nih, yang bentuknya berupa KBM. Qaumi KBM bukan Bapak Ibu? Ya. Qaumi KBM. Kenapa KBM Bapak Ibu? Ada ya Kata ganti. Ya. Ada kata ganti. Dia seandainya dia bukan KBM harusnya gimana? Kaumun. Betul. Ya kaumun gitu. Tapi kok ini enggak ya kaumun? Berarti bukan kata benda satu doang. Berarti KBM. Kalau KBM berarti harusnya gini. Ya kaumai gitu ya. Ya kaumai kan fathah ya. Fathah ya kaumai. Tapi kan ya-nya narik menjadi ya kaumi ya. Pernah kita bahas ya. Oke, berarti terbukti di sini bahwa ya-nya dipakai untuk kata benda yang dia bukan alif lam. Lagi, surat 3 ayat 64. Ya ahlal kitabi. KBM bukan Bapak Ibu? Nah, kata benda pertamanya ada alif lam nggak? Tidak. Tidak. Berarti di sini terbukti bahwa ya dipakai tidak untuk alif lam. Surat 55 ayat 33. Apa Bapak Ibu? Ya ma'syaral jinni. Nah, itu apa? Depannya kata benda pertamanya pakai alif lam nggak? Tidak. Nah, ya, jadi untuk kata benda yang Tidak ada. kata benda yang kata benda pertamanya itu tidak alif lam gitu, ya, tidak alif lam dan seterusnya. Ya. Jadi ya ini bisa dipakai untuk kata benda yang tanpa alif lam. Mari kita lihat yang nggak KBM, yang tidak KBM. Contoh yang tidak KBM. Tadi kan contoh yang KBM. Bener nggak? Dia pakai alif lam. Coba lihat surat
Sebentar ya, surat 11 ayat 29. Masih ya kaumi. Bukan ini berarti salah. Ini mah contoh untuk ini, Bu. Ini mah contoh untuk atas. Ya, ini contoh untuk atas. Surat 11 ayat 29, surat 11 ayat 30 contoh yang atas. Nah, sekarang yang contoh bawahnya. Surat 2 ayat 33, maaf ya, Bapak Ibu, maaf. Surat 2 ayat 33. Ya. Apa Bapak Ibu? Ya Adamu, ya Adamu. Ya, Adam. Ada alif lamnya nggak? Nggak ada. Nggak. Nggak pakai alif lam. Surat 11 ayat 32. Ya, Nu. Nah, ada alif lamnya nggak Bapak Ibu? Tidak. Nah, ya jadi itu ini untuk kata benda yang yaitu untuk kata benda yang tidak ada alif lam. Oke. Sekarang mari kita lihat ya ayyuha. Ini biasanya untuk kata benda yang ada alif lam. Maksudnya kata benda ininya ya, pertamanya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat surat 2 ayat, coba surat 2 ayat 104, coba 10. Surat 2 ayat 104. Nah, ya ayyuhalladzina, kan itu pakai alif lam. Ya Bapak Ibu ya. Pakai alif lam. Ya, itu kata penghubung betul, tapi kan saya pernah menyampaikan bahwa kata benda itu ada KBPA, KBPP, KBKK, KBSL. Nah, di sini ada kata penghubung, kata tunjuk, kata ganti itu masuk ke dalam kata benda. Dan ini pernah dijelaskan sama Buya waktu itu di kelas Senin Rabu waktu Buya masih aktif hadir ke kelas. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini pakai alif lam ya. Kemudian surat sebentar ya saya cek. Surat 4 ayat 1. Kamu Bapak Ibu? Ayyuhannas. Ya ayyuhan nas. Pakai alif lam nggak? Oke. Ya. Kemudian surat 15 ayat 6. Ya. Ya Bapak Ibu. Surat 15 ayat 6. Oke. Surat 33 ayat 45. Kata benda setelah ya ayu pakai ada kata benda alif lam. Ya Yuhan Nabiyu pakai alif Betul lam. ya Bapak Ibu? Ya. Oke, surat 74 ayat 1. Apakah kata bendanya ada alif lam? Ya. Ya. Surat 73 ayat 1. Oke, Bapak Ibu. Surat 82 ayat 6. Oke. Oke, bisa dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian contohnya yang ya ayat Tuha, ya ayat Tuha. Ayat Tuha.
Oke, ini gender perempuan ini Bapak Ibu. Ya. 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 Jadi kalau yang seperti ini berarti dia, maksudnya gini, kalau ya aja itu tanpa alif lam, tapi kalau ada ya sama ayuha, ada tambahan ayuha sama ayatuha itu pakai alif lam. Nah, untuk yang tu itu berarti gender perempuan dan ini jarang. Karena kalau seruan untuk laki-laki itu kan di dalamnya berlaku juga untuk perempuan, semua umum. Tapi kalau untuk perempuan kan benar-benar perempuan, nggak ada laki-lakinya, sehingga jarang ayat ini. Kita cek surat 12 ayat 70. Jarang nih Bapak Ibu. Ini pada dia mudah-mudahan nggak ini ya. Ikut Ada. Saya kalau pada diam suka apa ya, nggak enak, takutnya Mau ribut juga. takutnya gimana Ayat gitu. Tuhan. Ya, oke. Ayat Oke, Tuhan. taunya, berarti kan diikutin oleh kata benda alif lam, oke. Tapi betulkah itu gendernya perempuan? Sementara kalau kita lihat secara kasat mata dia laki-laki, ya kan, nggak ada tak marbutohnya. Mari kita cek apa Bapak Ibu? Taunya dia gendernya apa? Kalau kayak gitu cek apa? Kamus. Oke, ini saya tulis karena khususon saya tulis nih Bapak Ibu ya. Katanya gini, ayuha, apa ayatuha ya? Ayatuha. Ya, berarti ini yang apa namanya? Yang kayak gini tuh berarti spesial dia. Maksudnya gini, pakai alif lam. Ayatuha, di sini apa al? Iru. Oke, kita cek Bapak Ibu. Di akar katanya silakan bisa dicari di ayaro. Yang sudah ketemu duluan bisa kasih tahu. Ayara. Oke, halaman 287 sebelah kiri tengah. Ayuro. Nah, al-iru itu sama dengan apa? Qafilatu. Al-qafilatu itu gendernya apa? Perempuan. Berarti al-iru Sama dengan gitu Bapak Ibu. Cuma di sini ciri perempuannya nggak kelihatan ya. Reguler. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Jadi itu menunjukkan gendernya. Oke. Contoh. Dan sudah ya. Itu saya pikir cukup ya untuk ininya. Ayat Tuhan. Ayat. Oke. Hanya ya saja ya yang itu ya. Ayat Tuhan. 89 berarti Ya. Ya ayat Tuhan nafsul Ya. Ma'innah. Ya ayat Tuhan Ya. Sesuai kan Bu? Sesuai nggak? Ma'innah. Ya, maksudnya sesuai dengan yang saya sampaikan ini nggak Bu? Iya, ini belakangnya tak marbutoh. Ya Tuhan. Ya. Yang di mana Bu? 89 ayatnya 67. Ya ayuhan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika surat apa? Surat 89 ayat 2. Oke, oh iya betul. Oke, itu bisa tuh Bapak Ibu. Nah, oke. Di situ ya itu ya betul itu ya. Jadi ya
surat 89 ayat 27. ayat 27, betul. Ini gendernya perempuan juga Bapak Ibu. Ya. Oke. Dari mana kita tahu nafsun itu perempuan? Ya, ya, Ya. ya. Ayat tuh. Nah ini anaf. Su ya, nafsu. Ini gendernya perempuan Bapak Ibu. Ya. Waktu itu pernah kita bahas ya, nafsu itu perempuan. Nah, ini Pak. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu nggak bisa mengenali ininya gender laki-laki perempuan bisa terbantu dari sini. Ya. Ya Tuhan. Ya. Dan terbukti dia pakai alif lam ya Bapak Ibu. Iya. Pakai alif lam. Jadi yang pakai intinya gini, kalau ya aja itu dia nggak pakai alif lam, ya. Tapi kalau ya dengan ayuha atau ya dengan ayatuha atau bahkan ayatuha sendiri ataupun ayuha sendiri gitu ya, dia pakai alif lam. Ya. Ini kan ayatuha sendiri ya, nggak pakai ya ya. Oke, mungkin gini ya. Ini contoh untuk inilah. Ini kebalik contohnya ini. Mungkin ini contoh untuk ini. Untuk ini. Contoh untuk ini. Kemudian ini 4. Itu adalah ayat Tuhanya ya. Intinya selain dia aja. Selain dia. Kan tadi gini Bapak Ibu. Kalau ya, maka tadi pakai apa? Alif lam. Ya. Kemudian kalau ya digabung dengan ayuha, berarti tidak pakai alif lam. Ketika ya digabung dengan ini pakai alif lam. Karena sejatinya ini saja pakai alif lam. Dia yang menyebabkan dia pakai alif lam itu karena ini. Gitu. Baik dia sendiri maupun digabung dengan ya. Itu intinya. Mungkin saya runutannya kurang bagus ini. Ya. Nah, ini kan ayat Tuhan sendiri kita bahas sekarang. Kita cek coba yang nomor 5 yang ayuha sendiri bisa dicek di 51 ayat 31. Ayuha betul nggak setelahnya alif lam? Ya, pakai alif lam. Tuh Bapak Ibu. Ayuha mursaluna. Oh, ayuhal mursaluna. Oke. Bapak Ibu ya? Iya. Ayuhal mursaluna. Surat 56 ayat 1. Apa Bapak Ibu? Pakai alif lam? Iya. Surat 39 ayat 4. Ayuha pakai alif lam? Iya. Iya. Kemudian 36 59 Ayuha
Ya, pakai alif lam. Ya, kemudian 57. Lima tujuh pakai mursalun. Oke, pakai Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian sekarang yang keenam. Allahumma. Itu tanpa alif lam. Dan biasanya dia KB. Mari kita lihat surat 3 ayat 2. Allahumma tanpa alif lam kata benda pertama. Iya, tanpa HDN. Iya. 5114. Allahumma ketemu Bapak Ibu. Allahumma KBM bukan? Iya. Pakai alif lam enggak? Enggak. Iya. 3946. Bu Riri ketinggalan nggak Bu Riri? Tinggalan. Biasa Wati. Jadi kalau dia pakai alif lam nggak kata namanya? Tidak. Oke. Seperti itu. Kesimpulannya Bapak Ibu. Kesimpulan. Kalau ya sendiri atau Allahumma Allah ini tanpa alif lam. Ya. Kemudian ayyuha laki-lakinya ayatuha kalau perempuannya ini pakai alif tanpa alif lam. Ini tanpa alif lam ya. Kalau ini kata benda pertama, maksudnya kata benda pertama. Oke. Maksudnya gini loh. Kata-katanya gimana ya? Gini kali. Diikuti ya. Diikuti. Kata benda Pertama tanpa alif lam. Kata benda tanpa alif lam. Kan tanpa alif lam kan tadi yang ini. Diikuti yang berarti di sampingnya Bu ya. Ya, setelahnya gitu. Nah, kalau ini ayyuha ini diikuti oleh kata benda alif lam. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika gabungannya kan ya dengan ayyuha atau ya dengan dengan
tuha. Nah, berarti kan ini ngikutin hukumnya ini ya, Bapak Ibu ya. Iya. Ya, karena kan ini dua penggalan, satu, dua penggalan gini kan, satu, dua gitu kan, satu, dua kan gitu. Sementara yang letaknya di belakang kan ini, otomatis ngikutin hukum ini kan. Oke, itu Bapak. Jadi ini diikuti oleh sama diikuti oleh kata benda alif lam. Begitu pun saya. Jadi apa yang disampaikan tadi beda dengan apa yang saya indikan di sini. Maksud saya gini, apa yang disampaikan benar, nanti saya bahas itu bukan berkaitan dengan itu gitu, Bu. Tapi kaitannya dengan kata benda setelah itu biasanya ada yang alif lam, ada yang enggak gitu. Itu sih Bu ya. Tanya Bu Ati. Iya Bu. Itu Allahumma bukannya alif lam Bu Ati. Maksudnya ini huruf panggilannya Bu. Kata benda setelah Allahumma-nya. Kan Allahumma itu kan huruf panggilan. Ini huruf panggilan Ibu ya. Huruf panggilan kan Allahumma itu. Nah, maksud saya kata benda setelah itu. Setelah ini Nggak ada alif lamnya gitu ya. ya. Betul. Ini Pak Heri nggak ada suaranya. Malu. Kalau di undang Nggak pakai alif lam kan Pak Hadril? Terbukti kan Pak Hadril? Ya. Oke, ini aja Bapak Ibu ya. Anggaplah ini buat nambah sedikit biar nanti diamat-amatin ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian apa lagi tadi ya? Oh ya Bapak Ibu. Jadi di materi itu saya tuh pengen membahas, cuma tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa yang mau saya bahas nih Bapak Ibu. Cuma kita harus butuh waktu khusus. Yang pertama adalah pada pola, ini ngabisin waktu aja. Ifta'ala dan tafa'ala. Ini ada huruf ta. Ta-nya tak apa? Tak pola. Tak pola. Di mana tak pola itu juga ternyata punya sifat bisa melebur, ya, bisa berubah dan juga bisa menyatu. Dan itu ada di modul Buya. Ya, nanti insya Allah akan saya sampaikan dengan lebih simpel biar Bapak Ibu semuanya terbenarkan. Ya, sudah saya siapkan. Mungkin kalau dulu saya pernah menyampaikan, nah sekarang saya lebih itu lagi ya. Jadi untuk peserta yang lama pun insya Allah akan lebih terbenarkan, dan peserta baru yang belum pernah mungkin akan lebih simpel juga ininya. Cuma ini memang lumayan butuh waktu yang nggak sebentar, jadi nggak bisa di sisa-sisa kita belajar. Jadi mungkin kita untuk besok, maaf ya Bapak Ibu, nggak bisa karena saya ada jadwal terapi dengan ibu saya, jadwal terapi ibu saya. Jadi apa ya berarti? Minggu. Ada mau Bapak Ibu minggu jam 4? Mau buatin. Mau. Kalau Bapak Ibu mau, saya semangat. Buatin bentrok. Dengan ada kelas, Bu. Iya, ada kelas belajar di tempat lain itu belajar tentang taksin. Oh iya, nggak apa-apa Bu, kalau nanti Ibu bisa dengerin rekamannya. Nggak mau, ini rugi kalau nggak ada buat kelas. Ini sebentar, dengan siapa ini? Bumin. Bumin. Iya. Ya Bu, lagi bolos. Iya, nggak ada kapan lagi Bapak Ibu. Karena kalau ditunda-tunda Bu Min nanti lupa lagi. Iya. Ada yang lain lagi gitu. Hari Sabtu nggak bisa ya buat ya? Sabtu memang belajar. Sudah ada jadwalnya Bu Min. Sabtu sore sudah ada jadwalnya. Oh baik. Ini kan tambahan. Ya, nggak
bisa itu. Ya, oke gitu Bapak Ibu. Pak Hadril masih ada Pak Hadril? Ada. Cukup sementara. Pak Hadril. Pak Hadrilnya udah tanya Tadi bukan. kan Pak Hadril bilang katanya jadi galau setelah ngebahas ini jadi galau. Pak Hadril dapat ini yang berbeda? Enggak, bukan gitu Bunda Wati. Sebelum dapat ini masih galau, tapi kalau sekarang tidak galau lagi gitu kata Pak Hadril. Enggak, tadi Pak Hadril masih galau. Jadi saya pengen tahu penyebab galaunya di mana Pak Hadril. Enggak, kalau sekarang sudah nggak galau lagi. Ya. Udah jelas. enjoy Bu Ya, Wati. cuma kan gini Pak Hadril butuh bukti dari Al-Qur'annya kan? Iya. Nah, biar lebih apa namanya yakin gitu Pak Hadril ya. Iya. Nah, berarti PR buat saya Pak Hadril. Mudah-mudahan ketemu nanti saya carikan Pak Hadril ya. Bismillah, mudah-mudahan saya nggak janji Pak Hadril ya. Ya, tapi Oke. sekarang udah lumayan nih sudah boleh mau ya untuk membahas. Iya, dulu kan nggak Sudah- boleh kan Pak Hadril. Dulu pertama kali kan nggak boleh. Iya. Oh, tengok ayatnya. Tengok ayatnya, tengok ayat yang ada dalam Al-Quran. Pastikan ada. Saya masih ingat tuh Pak Hadril dulu waktu saya menyampaikan KKP yang akar kembar. Oh iya. Ya, saya menyampaikan waktu itu masih modul yang lama Pak Hadril ya, belum ada dua alternatif ya. Ada peserta yang instruksi. Kata Buya apa waktu itu teh bukan. Sebenarnya apa yang saya sampaikan nggak salah, karena saya juga pernah nanya sama Buya gitu. Cuma peserta baru itu langsung instruksi waktu itu pada saat saya menyampaikan. Habis itu saya nggak berani menyampaikan. Nggak taunya nggak lama kemudian Buya launching modul. Dan modul yang di-launchingkan itu adalah materi yang dulu pernah saya sampaikan dan diinstruksi sama peserta sehingga saya nggak percaya diri untuk menyampaikan itu ya. Masih ingat itu saya. Alhamdulillah akhirnya dibahas kan Pak Hadril ada dua yang bentuk. itu. Iya, jadi dulu pernah dibahas di kelas ini. Ya, jadi ketika saya membahas itu sebenarnya bukan tanpa dasar ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang saya kalau misalkan saya membahas terus kemudian di itu tuh kadang-kadang kepercayaan diri saya jadi ini juga gitu. Sementara saya ketika membahas itu nggak ini gitu ya, nggak kemudian asal-asalan juga gitu. Ada dasarnya gitu. Oke Bapak Ibu, gimana? Cukup ya? Cukup Dari sementara. ayat tadi ya Bu Pak Hadril? Wati, Ya, boleh nanya Bu Wati? iya dengan siapa ya Bu? Bu Yurni. Oh ya Bu Yurni, silakan. Saya nyari itu Bu Wati tadi yang contoh ya ayuha yang itu kan dia pakai alif lam ya. Yang di surat 2 104 itu ya ayyuhalladzina. Nah, itu yang harakat nah itu kasrah fathah. Kemudian di yang surat 4 Sebentar ayat Bu, sebentar satu-satu dulu Bu. Surat Ya. berapa Bu? yang 2104 Bu. Sebentar ya Bu ya, kita cek bareng-bareng. Saya tulis biar ini. Ya. Surat 2 ayat 104. Itu ya surat 2 ayat ayyuhalladzina. 104. Ya. 104. Ya. Oke. Ya, Oke. ayyuhalladzina. Ya. Kemudian yang surat 4 ayat 1. surat 4 ayat 1. Surat 4 Ayyuhan ayat 1. Bapak Ibu lihat semuanya Ya. ya. Ya ayyuhan nasu. Oh, itu. Nah, Oke. makanya saya tuh jadi Ya, oke. Kita bahas ya Bapak Ibu. Oke, makasih Bu. Bu Iya. Yani makasih. Yang ini adalah ya ayuha. Ya. Ya ayyuhan nasu. Kan gitu ya Bu ya? Ya. Gitu ya. Ya. Kemudian yang surat 4 Itu lagi kan yang ayyuhanna Itu surat 4 itu. 4 ayat 1 Bu. Oh, salah. Jadi ini Balik. surat 4 Ayat 1. Ya.
Surat 4. Aduh ya Allah, ini teh kenapa sih? Anissa. Surat 4 ayat 1. Terus Ya ayuhan nas. Kemudian surat Al-Baqarah surat 2 104. Bentar, Bu. Ini ngeheng, Bu, sebentar. Surat Al-Baqarah 104. 104. Al-Baqarah 104 adalah Ya Ya ayyuhallazina amanu. 2104. Ya. Oke, ya. Apa bedanya gitu ya, Bu ya? Ayyuhallazina. Alladzina. Oke. Secara hukum tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya. Oke. Berarti ini huruf panggilan ya Bapak Ibu? Ya. Oke, ini huruf panggilan. Panggilan. Setelahnya KBM apa bukan KBM? Ini bukan. Ayyuhallazina amanu. Bukan KB? Bukan KBM, bukan KBM. Kalau bukan KBM hukumnya apa, Bu? Kalau bukan KBM dia maksudnya kan domah ya. Ya, oke. Sekarang kita lihat bukan KBM. Bukan KBM. Kalau bukan KBM maka kata bendanya domah. Yang ini terbukti nggak, Bu? Ya, itu. Oke. Ya. Terus kenapa ini nggak domah? Nah, ini apakah namanya. karena itu dia tetap ya, Bu? Nggak bisa berubah. Oke, ya. Jadi kata benda itu ada dua kelompok, Bu. KBPA, Oh iya. KBPP, KBKK, KBSR. Ini kata benda yang harokat akhirnya bisa berubah. Juga terganti. Nah, oke. Sedangkan kata penghubung, kata tunjuk, kata ganti itu tidak berubah. Nah, kemudian harokat akhir tidak berubah. Nah, sehingga di sini tadi secara hukum dia doma, tapi Aladina itu nggak bisa dibikin Aladino, jadi ya tetap dia seperti itu. Begitu Ibu. Bisa dipahami Bu? Nah, saya memastikan maaf, aja ini tadi yang pengirim berisik siapa ya? Yang tadi sambil tidur udah ketiduran. Ada yang ngobrol. Iya, ini yang ngobrol siapa ya? Beradu. Oke, begitu Ibu ya? Ya. Ya, nyambung pertanyaan Ibu kemarin siapa? Saya lupa yang kemarin bertanya itu. Kan ciri-ciri kata benda itu kan ada di materi halaman berapa tuh yang diawali alif lam itu halaman berapa? Bapak ada 7 itu? Coba dibuka. Ya. Nah, biar kita sambungkan ciri-ciri kata benda itu Bapak Ibu. Wati. Ya, sebentar Bu ya. Sebentar Bu. Halaman 20, sebentar ya Bu ya. Sebentar banget. Halaman 20. Ini biar nyambung kemarin. Halaman 20 dibuka Bapak Ibu. Kata benda cirinya dimulai dengan alif lam. Dimulai dengan tanwin, dimulai dengan huruf jar. Ya. Nah itu kata benda tak marbuto itu tuh yang ini Bapak Ibu. Yang 7 ciri itu yang ini. Kalau ini mah nggak bisa diapa-apain. Ya nggak Bapak Ibu. KBPA apakah bisa dialif lam kan? Bisa. Al mukminun kan KBPA. Ya. Mukminun doang bisa. Bisa. Ya kan? Iya. Artinya bisa di alif lam. Kemudian mamimu bisa. Tanwin bisa. Huruf jar bi mukminin. Jadi bisa. Ya, kata benda nama Muhammadun ya bisa. Kata benda majemuk ini tuh yang ini Bu, yang 7 ciri kata benda tuh ini. Nah, kalau ini tuh ini masuknya ke yang kata penghubung kata itu yang tidak berubah itu. Ya, jadi di sini Aladina itu cirinya alif lam tuh bukan ciri kata bendanya. Iya. Ya, Bapak Ibu, memang Aladina. Gitu. Ya. Jadi ini tuh yang dimaksud dengan halaman 20 tuh yang ini, yang sebelah kiri ini. Gitu. Yang itu harokatnya bisa berubah. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Bu Hati. Iya, Dengan siapa? Ya, selanjutnya siapa tadi? Bu Sis bukan? Tadi ya. Bu siapa? Burita. Kenapa Burita? Enggak, itu cuma nambahin aja itu harokat akhir tidak bisa berubah itu aja Bu, nambahin itu.
Oh iya, tulisan ibu itu. kurang kata. Padahal di pikiran saya begitu. Harokat asir. Oh iya. Makasih Bu Rita. Cuma ngomong itu. Antara ini dengan ini nggak sinkron. Ini ya Bapak Ibu. Oke. Oke, begitu Bu ya. Iya. Makasih Bu Wati. Iya, Sekali sama-sama. lagi sudah terbenakkan. Alhamdulillah. Iya Bu. Ya. Ya, makanya Bapak Ibu, ini kan sejatinya dia masuknya ke dalam kata benda. Iya. Ya, maka bisa dia berposisi sebagai subjek, sebagai objek, bisa. Ya, Aladina bisa sebagai subjek, sebagai objek bisa. Kata tunjuk bisa. Ya, nah kata ganti itu ada ininya. Kalau sebagai subjek kayak gimana, sebagai objek kayak gimana, ada materi khususnya. Ya Bapak Ibu ya, kalau sebagai objek itu nempel dia. Kalau sebagai subjek berdiri sendiri, nggak bergandengan. Bisa deh. Ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Jadi kata penghubung bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Oke. Dan sudah terbukti ya sering kita menggunakan kalau ada Aladina itu dia adalah pelaku dari whom gitu ya. Iya. Cukup ya Bapak Ibu? Ada lagi? Cukup? Ya, cukup. Oke. Oke, ada Bu Maharani nggak sekarang? Ada Bu Maharani nggak ini? Nggak ada ya? Tapi sudah saya japri, Bunda. Oh, udah. Nah, ini janjiannya kan hari ini nih mau ngobrol sama Pak Coca. Ya, makasih banyak Pak Coca ya. Beliau sibuk, jadi mohon dimaklum. Saya juga. Saya minta perubahannya aja. Iya. Minta perubahannya. Iya, makasih Pak Coca ya. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, saya sudahin ya. Jadi besok kita nggak ada belajar. Mau diganti hari Minggu, Bapak Ibu? Boleh. Siapa yang mau aja? Diganti hari Minggu apa enggak? Ayo yang Tergantung Bu Wati aja. Insya Allah, kalau saya Bapak Ibu oke, saya oke. Berarti kalau iya, saya tentukan materinya. Kemungkinan besar adalah pola ifta'ala dan pola tafa'ala. Ada huruf ta yang dia punya sifat, ya, yang dia punya sifat bisa melebur, bisa berubah, dan juga bisa menyatu. Ya, yang selama ini kita kenal adalah huruf siap, ya bisa berubah, bisa apa Bapak Ibu? Ganti kulit, bisa hilang, bisa nah ternyata huruf tak pun juga, tak pola pun juga, dan itu ada di modul Buya materinya sebenarnya di Bunga Rampai ya, dulu pernah saya bahas, yaitu di halaman 39 ya, di situ 39 sama 40 cuma saya kemas jadi satu ini, dan nanti hari Minggu saya berharap pada bisa hadir karena sayang kalau misalkan nggak hadir ya, karena di situ saya buat lebih simpel di materinya biar terbenakkan. Saya paham Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama usianya sudah lewat Bapak Ibu ya, jadi kalau terima yang sedikit kan ini ya, jadi saya berusaha untuk ngemas gimana caranya supaya terbenakkan. Habis itu setelah itu nanti kita evaluasi lagi. Kita review lagi huruf siap ya, dengan yang simple juga. Mudah-mudahan terbenakkan. Khususnya peserta baru yang belum pernah ini ya. Khusus Pak. Yang lama sudah banyak yang melupas. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ada 69 orang. 70 saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat selalu sehingga kita bersama-sama belajar gramatikal Al-Quran. Saya kembalikan waktunya ke Pak Helmi. Silakan ditutup Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati. Ya, sama-sama Ibu. Kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bu Wati. Semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah bagi kita sesuai dengan yang sudah kita niatkan di awal tadi. Untuk menutupnya, marilah sama-sama kita membacakan doa khatim Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bersama-sama ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran.
waj'alhu lana Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Maaf lahir batin. Terima kasih Bu Ati. Sama-sama Bu Evalina. Terima kasih Bu Ati, Bu Ella, semua Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Dita, terima kasih. Farida. Mutia semua. Mutiawati baru ya? Hadir. Mana Pak? Udah lama ya? Iya, GPG sama ini Pak. Iya. Iya. Saya ucapkan Dua. selamat ya. Makasih Pak Helmi. Ya, sama-sama Bu Farida. Bumin kemana aja? Iya Bu Ati. Bumin kok hilang muncul. Bu Ati. Iya. Kangen sama Bumin. Sampai duluan Bu Ati ya. Iya. Bu Kodar masih umroh ya Bu? Udah pulang tapi udah. Lagi kurang sehat. Oh gitu. Makasih, mohon pamit duluan. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ati. Bu Messi, terima kasih. Bu Rita, mana Bu Rita? Bu Rita makasih ya. Bu Ati. Izin pamit Bu Ati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Rosanita. Yuk. Ibu ketemu untuk berikutnya insyaallah. Bu Tanti. Pak Rahmat, Pak Rahmat bisa. Pak Rahmat sehat Pak Rahmat. Bu Palembang. Ya Bu Tanti. Bu Des. Palembang Pak Rahmat. Aman Pak Rahmat. Iya, pusing nggak Bu Des? Enggak Pak Bdawati. Ya Pak. Telat masuknya. Oh iya. Mana kabar Pak ini? Alhamdulillah. Bu Ati, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana Pak Rahmat? Bisa ngikutin Pak Rahmat? Kalau ada yang ragu bisa ditanyakan Pak Rahmat. Iya, jangan diem-diem aja Pak Rahmat. Suaranya nggak Ada kedengeran. yang nggak hadir. Pak Samsul yang nggak hadir Iya. sore ini. Iya Pak Sam. Bu Rida. Bu Rida. Bu Riri. Bu Riri, sehat selalu. Alhamdulillah, mau siapin buat buka. Oh iya, silakan Bu Silakan. Riri. Ya. Ya, silakan Bu Riri, selamat berbuka puasa. Makasih Bu Ati. Iya. Mas Letoy. Bu Isi. Puasa kiranya. Bu Nelwati. Udah. Yanti, Bu Elina Nadra. Bu Buat Ismi Ibu kasih Ella, tulis Bu Pak Ismi. Elmi. Bu Rita. Ya. Iya. Salam. Tulis. Izin keluar dulu Ada ya. Bu Prapti, ada Bu Eliza. Iya, Bu Eliza ada. Ada Dr. Asrina. Ya Bu Ati. Iya, Bu Bu. Ismi masih nulis. Bu Eliza. Bu Dewi. Wih, Ada Bu Bu Ismi Prapti juga. rajin. Mbak Prapti. Iya. Bu Ati. Bu Ati, Pak Helmi nyimak Oh terus. iya. Iya Bu Terima kasih Prapti. banyak Bu Ati, Pak Helmi, Bu Ella. Kamera. Bu Meli, udah lama nggak ketemu Bu Meli nih. Iya. Bu Meli sering terlempar. Jaringan kurang bagus. Iya. Nggak tahu nih kenapa kayak gini ya. Tapi bisa masuk lagi. Tapi kadang-kadang nggak bisa masuk lagi. Iya. Iya. Oke. Assalamualaikum Selamat berbuka warahmatullahi semuanya wabarakatuh. yang puasa. Oh iya, Bu Meli, ayo. Meli. Bu Ismi masih belum selesai. Belum. Tapi tak kuno. Ya, Bu Ismi ya tak kuno ya. Tangan kudu nulis. Tak kuno.
Pak Helmi bunuh. Ya. Iya. Oh, kalau sudah anu Sampai permintaan dari Bu ketemu. Ketua, boleh. Kesian banyak yang Kita mau tutup nyiapin ya buka. bersama Bu Yanti. Terima kasih telah Ya, makasih ya piket. Pak Helmi. Sama-sama. Nah, Pak Helmi keluar. Pak Helmi belum Pak keluar. Helmi. Kasih Pak Helmi. Oke, kita tutup ya. 1, 2, 3.